Bapa untuk kehidupan yang kau berikan buat jemaat-Mu. Pada sore hari ini kami masih tegar berdiri beribadah di hadapan Tuhan. Kami boleh siap dan terus siap menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, Bapa. Dan kami berdoa teman-teman kami yang masih dalam perjalanan ke tempat ini, Kau percepatkan langkah mereka. Akan yang tidak sempat hadir pun Bapa di surga mencapai mereka, berbicara dan mengajar mereka seperti apa yang kami nikmati pada sore ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Mari pada sore hari ini kita beribadah dua penyembahan ya. Sore hari ini kita baca firman Tuhan ada di dalam Surat Korintus di dalam Surat Korintus dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Suratan 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Mari Pak siapa namanya? Martin bantu saya membaca firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua, kita boleh membacakan. Ya, 1 Korintus pasal 3 ayat yang kedua dengan bentuk perselisihan. Ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. ya. Ayat ini kalau kita baca dengan baik, kita bisa melihat bagaimana Paulus dia seorang hamba Tuhan yang Tuhan pilih, Allah Tuhan untuk mengajar gereja Tuhan pada akhir zaman ini sekali. Nah, di dalam ayat ini di mana kita melihat bagaimana Paulus dia tahu kualitas rohani dari jemaat yang dia pimpin. Dia sangat tahu apakah jemaat itu belum dewasa atau sudah dewasa. Makanya dikatakan susulah yang kuberikan kepadamu. Susu itu menunjuk kepada bukan susu yang kita minum ya, bukan. Tapi tingkatan rohani yang akan diterima. Tingkatan rohani jemaat yang mampu menyerap firman Tuhan pada tingkat kedewasaan atau belum dewasa. Artinya kalau jemaat itu belum dewasa, maka yang diberikan itu susu oleh Rasul Paulus lepaskan. Karena dia tahu bahwa gereja di Korintus itu masih dalam kondisi belum dewasa rohani ya. Sehingga dia mengatakan bahwa susulah yang kuberikan kepadamu dan bukan makanan keras ya. Sekali pun. Kenapa? Karena satu ayat lagi di dalam Ibrani pasal yang kelima, Rasul Paulus bisa jelaskan. Surat Ibrani itu Paulus juga yang membangun, mendidik. Artinya ada 7 gereja bangsa kafir yang dia pimpin, 1 gereja bangsa Israel, bangsa Yahudi. Dengan suratnya yaitu surat Ibrani. Mari di dalam catatan Ibrani pasal yang kelima ayat 14. Perhatikan baik-baik. Ayat ini sangat-sangat penting dua ayat ini. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Nah, itu dia. Terus kan? Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik
daripada yang jahat. Hebat sekali. Jadi kenapa orang itu tidak dewasa ya karena tingkat rohani yang belum dewasa. Dan sangat bertanggung jawab setiap gembala untuk mendewasakan jemaat itu. Ya, gembala perlu mendewasakan. Tidak dewasanya satu gereja Tuhan atau kelompok yang kecil dalam jemaat Tuhan itu karena panca indera rohani, bukan panca indera jasmani. Kita manusia itu mempunyai panca indera jasmani dan rohani. Ada 5 panca indera yang kita miliki. Yang jasmani 5 dan yang rohani 5. Dan panca indera rohani kalau tidak dilatih, kita sulit membedakan sesuatu. Contohnya misalnya indera penglihatan. Kalau jasmani itu mata kan, jasmani matanya bagus, tidak pakai kacamata. Tapi kalau indera rohani untuk mata itu supaya dia dapat melihat. Kalau kita punya mata rohani ini dijamah oleh Tuhan, didewasakan oleh Tuhan, maka kita dapat melihat jauh ke depan. Firman nubuatan jauh ke depan. Oh, gereja Tuhan ini mau kemana? Pemberitaan ini mau kemana? Seringkali orang tidak paham itu sekali. Jadi panca indera rohani yang pertama itu mata. Mata bukan mata jasmani, mata rohani. Dan itu kalau dididik, Roh Kudus mendidik itu, maka tadi saya katakan, maka pandangan kita terhadap nubuatan firman Tuhan, baik yang dibacakan maupun yang dikhotbahkan, ya. Indera kedua itu secara jasmani disebut kulit. Kulit itu jasmani. Indera rohani itu kan yang kedua itu kulit manusia, karena kulit itu adalah indera peraba. Ada 5 indera jasmani, ada 5 indera rohani. Indera rohani itu kulit kita. Kulit kita itu bisa menjadi kulit yang rohani ketika kita mengkonsumsi daging dan darah Yesus. Sehingga kulit rohani kita, jasmani kan kita bisa merasakan, oh ini panas kan, dingin kali ini. Tapi kalau rohani kita peka terhadap keadaan kondisi rohani yang ada. Sehingga kalau kita duduk di dalam satu jemaat atau ada bergereja di mana atau di tempat ini, kalau kita di tempat ini dan kita selalu dilatih, dibangun indera rohani kita, maka kita bisa meraba kondisi ini. Dewasa atau tidak, rohani enggak dimatikan. Itu karena kulit rohani kita dibangun dengan perjamuan kudus kan. Kita memiliki kulit yang sama oleh milik Kristus sebagai tubuhnya. Indera yang ketiga itu telinga. Jasmani itu telinga, itu indera yang ketiga. Atau panca indera mendengar, sehingga kita bisa mendengar. Kalau yang telinga jasmani itu kan untuk mendengar radio, lagu, khotbah, kemudian. Tapi kalau telinga yang rohani kita itu untuk bisa mendengar suara Tuhan. Sehingga tidak sembarang kita ikut-ikut orang dunia. Oh, suara Tuhan, suara Tuhan. Kalau kita mempunyai, kita diberikan oleh Tuhan Yesus lewat tubuhnya, kita bisa tahu itu semua sekalian. Suara Tuhan itu kita bisa dengar. Sebab telinga yang ada ini tidak bisa, karena ini selalu terkontaminasi dengan bunyi-bunyi dunia, lagu-lagu dunia. Kalau tidak lagu dunia ya duduk ngobrol-ngobrol, cerita orang, menjadikan orang atau memotret. Kita punya panca indera rohani, telinga rohani kita itu nanti tidak peka kepada suara Tuhan.
Itu yang ketiga, yaitu penglihatan mata rohani. Bagian pertama mata rohani untuk melihat dan membuatkan firman Tuhan. Indra peraba, kulit rohani kita, tubuh kita punya kulit tubuh ini. Kalau kita makan tubuh daging dan darah Yesus, kulit kita juga secara rohani jadi diberkati Tuhan, sehingga kita bisa peka terhadap kondisi yang ada dalam gereja Tuhan dimanapun. Nah, indera pendengaran atau telinga rohani kita juga untuk mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau kita punya telinga rohani itu, indera rohani kita terbangun dengan baik, sehingga kita punya waktu berdiam diri. Kita membaca firman, lalu kita berdiam diri. Roh Kudus akan bicara lewat telinga kita. Maksudnya ini suara Tuhan ya. Bukan saja suara Tuhan yang secara umum. Bro, suara Tuhan bilang begini, ya benar juga, itu tidak salah juga ya. Bisa saja benar. Tapi lebih daripada itu, suara Tuhan langsung dengan untuk kita punya pribadi. Yang keempat, indera penciuman atau hidung rohani kita secara rohani, supaya kita dapat menghirup bau kematian. Nah, ini kan bau kematian, misalnya kalau kita bertemu dengan orang yang dalam hidupnya itu katakanlah tidak begitu bagus, sehingga kita bisa mencium sesuatu dalam tutur katanya, dalam pembicaraannya itu baik atau tidak. Bebas. Kalau kita punya indera jasmani saja kita bisa cium, oh ini bau apa ya? Bau pisang goreng misalnya. Itu daging semua. Dan kalau indera rohani kita bisa mencium sesuatu. Kalau kita duduk di dalam keluarga kita atau sesama hamba Tuhan, Roh Kudus akan berbicara buat kita dan kita bisa merasa bahwa ini yang dibahas ini apa ini. Indera penciuman rohani kita juga untuk bisa mencium kehidupan. Sehingga kita bilang, bro, puji Tuhan, kelihatannya berumur panjang ini. Kehidupan ini. Kita dari duduk kita bisa mencium sesuatu. Tapi juga indera rohani itu juga bisa mencium bau kematian. Ada yang tidak beres dalam kehidupan orang. Tapi kita tidak boleh ngomong. Indera rohani tidak boleh ngomong. Itu pribadi kita dengan Roh Kudus. Jadi indera rohani, indera penciuman secara rohani itu untuk mencium bau kehidupan atau bau kematian. Itu hebatnya sih. Nanti hari minggu depan saya lebih jauh lagi dibahas. Sore ini cuma 30 menit kita punya waktu untuk menyembah. Yang kelima, indera perasa, ya. Indera perasa kalau secara jasmani itu lidah kita kan. Sehingga kita bisa rasa manis, tawar, begini. Tapi kalau di dalam hal rohani, indera perasa itu kita bisa merasakan satu pemberitaan ini. Kan kalau orang berkhotbah yang kita nikmati kan makanan rohani kan. Kalau jadi berkhotbah kan dia memberi makan kita rohani, kita akan makan makanan rohani. Tapi kalau kita punya lidah rohani itu dikuduskan Tuhan, kita bisa merasakan sesuatu di dalam hidup kita. Jadi ada 5 panca indera rohani dan jasmani. Tadi saya bicara ulang lagi kalau ada jemaat yang baru tiba. Hari ini saya bahas tentang 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kedua tentang susu dan makanan keras. Paulus berkata kepada jemaat gereja di Korintus, dia tidak memberikan makanan keras, ya, tapi susu yang diberikan. Hebatnya Paulus itu bisa membedakan kualitas jemaat yang dia pimpin. Jemaat ini masih belum bisa makan keras. Makanan keras kan teguran yang keras, firman yang keras gitu.
Tadi yang pertama itu mata jasmani itu kan indera pertama itu penglihatan. Tapi indera rohani kita itu, mata rohani kita bisa melihat bukan kekurangan orang lain, kekurangan hamba Tuhan tidak. Tapi kita bisa melihat firman yang diberitakan itu, firman nubuatan. Pandangan kita, mata rohani kita bawa Tuhan jauh ke depan. Sehingga waktu dia beritakan itu, kita bisa merasakan ada sesuatu nubuatan yang Tuhan bicara. Indera kedua itu kan kulit, secara jasmani itu kan kulit manusia. 5 panca indera. Yang kedua indera peraba. Tapi secara rohani, kulit rohani kita yang kita bisa rasakan, oh panas sekali, ya tidak enak begini. Tapi secara jasmani, indera peraba kita atau kulit rohani kita itu bisa merasakan kondisi yang ada. Kondisi tidak rohani ya. Kita duduk diam saja kita bisa tahu ya. Lalu indera pendengar, yang ketiga telinga jasmani. Tapi juga ada indera pendengar rohani kita. Sehingga kita bisa, kalau indera jasmani kita, wah lagunya bagus sekali, lagunya ini top ini. Tapi kalau indera rohani ini, kita duduk diam dan kita bisa mendengar suara Tuhan. Bahkan mata rohani bisa melihat nubuatan dengan berdiam diri. Orang yang panca indera rohaninya itu dilatih dengan baik lewat firman yang keras, dia punya pandangannya nubuatan. Mau besok tidak makan ada uang, dia tidak boleh. Tapi dia butuh firman, pemberitaan firman nubuatan untuk mata panca indera rohani. Yang kedua tadi itu apa ya? Yang kedua itu indera peraba. Jasmani itu kan kulit kita untuk merawat. Tapi kalau indera rohani kita, yang kedua itu dididik oleh Roh Kudus itu, kita bisa merasakan kondisi di mana kita berada. Apakah ibadah kan? Apakah duduk ngobrol, kita bisa bilang kondisi kok rohani banget ya, saya diberkati itu. Bukan duduk, kok begini dia ya, kok begini dia kok. Yang ketiga, indera pendengaran jasmani itu kan telinga ini untuk mendengar. Tapi kalau indera rohani kita itu untuk mendengar suara Tuhan. Bisa saja kita duduk di antara orang banyak, atau lagi kuliah di bangku kuliah atau kerja. Tapi kalau indera pendengaran kita disucikan sama Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Hari ini apa? Indera yang keempat itu hidung kita yang jasmani untuk mencium. Tapi indera penciuman secara rohani itu kan kita bisa mencium kehidupan dari keadaan suatu ibadah. Apakah berbau kematian? Orang yang bermain dosa kan seringkali tidak tahu kok tiba-tiba meninggal. Dan kalau kita punya indera penciuman kita tajam, kita sudah bisa raba, mencium sesuatu yang ada yang tidak beres di dalam orang itu. Kita duduk saja di rumah teman keluarga, kita bisa tahu bahwa tanpa dia ngomong kita tahu ada yang tak beres dalam rumah tangganya. Juga indera rohani itu bisa mencium adat istiadat. Seringkali karena itu tidak berfungsi, sehingga kita duduk di keluarga kita yang tidak gereja, orang di kampung ya. Saya tidak mengurangi nilainya, tapi kita bisa meraba, bisa mencium sesuatu yang ada yang tidak rohani sebenarnya. Nah, dengan melatih itu, maka Paulus juga mendidik itu kan. Aku memberikan kamu susu bukan makanan keras. Karena di dalam Ibrani pasal 5 ayat 14 dikatakan seseorang itu butuh makanan keras karena panca indera rohani. Ulangnya ayat 4 pasal 5 itu. Ulangi dibaca. Untuk apa itu panca indera rohani? Ulangi dibaca. Ayat 14 pasal 5 Ibrani 5. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa rohani, terus kan? Dan karena mempunyai panca indera yang terlatih ya, untuk mendengar, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Hebat. Oke. Yang saya sampaikan sore hari ini,
Pemerintah juga begitu. Pemerintah juga begitu. Pemerintah itu levelnya masih anak-anak. Bisa firman. Kalau kita punya pancingan rohani terlatih dengan baik, dengan kita duduk, dengan berdiam diri, mendengar, kita buka pancingan rohani kita sudah bisa meraba. Pada tingkat apa dia? Kalau dalam tabernakel kita sudah bisa bedakan ini pelataran. Ini ruangan yang menguduskan. Ini kondisi ruangan yang menyempurnakan. Tadi 5 sudah dijelaskan ya, itu sangat penting sekali sudah. Sehingga kita nggak perlu banyak bicara. Baca indah rohani kita yang membaca situasi semuanya. Saya pikir saudara bisa paham ini. Hebatnya Paulus. Susulah yang kuberikan kepadamu, karena kamu belum dapat makan makanan keras, bukan jasmani. Selain Paulus bisa menyampaikan firman Tuhan yang keras atau lembut atau yang susu, dia mampu itu. Nah, sore hari ini lewat penyembahan kita belajar minta sama Tuhan. Tuhan, urapi saya punya panci indah rohani, supaya saya berguna dalam pekerjaan Tuhan. Saya minta itu. Karena itu kalau panci jasmani kan untuk keluarga kita kan, untuk jasmani daging kita. Tapi panci dan rohani itu untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga kalau kita dulu kita sudah bisa lihat bahwa gereja ini, jemaat ini membutuhkan firman nubuatan. Nanti tanggal 25 saya khotbah firman nubuatan saya sampaikan kepada saudara. Yang mana sih firman nubuatan nanti gitu. Hari ini baru pembukaan dikit aja, setengah jam aja. Sudah dilatih. Kita sebagai pemberita firman Tuhan, sebagai imam-imam, sebagai hamba Tuhan, kita bukan saja melatih, mengajar khotbah, berkhotbah, tapi kita membangun panca indah rohani Tuhan, supaya mata mereka dijelikan, bisa melihat sesuatu yang jauh ke depan. Mari saudara. Kalau kita terbiasa dengan duduk, ngobrol sana ngobrol sini, orang dia berapa, ngobrol tidur kan, daging melulu, yang jasmani melulu, tidak salah. Sampai pada tingkat itu lagi, kita masuk dalam tingkat rohani, pancingan rohani itu juga dilatih Tuhan. Bisa melihat kondisi. Saudara tahu kalau saudara punya pancingan rohani yang pertama itu, yang mata, saudara ikuti medsos yang ada sekarang di televisi, di majalah perkataan. Kondisi di muka bumi sudah parah sekali sudah. Orang yang tinggal sejengkal, perang dunia ketika pecah. Nanti hari ini saya buka rahasia dasar banget. Makanya di dalam wahyu dikatakan, ketika terjadi itu, sepertiga penduduk bumi seketika itu habis. Itu bom nuklir, sangat mengerikan. Dan hanya Perdana Menteri Israel itu, Benjamin itu, dia bilang, saya tahu untuk menghancurkan Iran itu dengan bom saya kendalikan. Karena kalau kita baca di perjanjian lama, bangsa Israel itu tetap dipilih oleh Tuhan. Sampai sekarang masih tetap mereka. Secara jasmani mereka pilih Tuhan. Karena Yesus selain dari situ. Dan sudah, kondisi sudah gawat sekali dunia ini. Yang menjadi pertanyaan saya itu sore ini, apakah kita punya kerinduan membangun pancingan rohani kita? Enggak. Hanya minta kita pelatih mata kita untuk melihat baju bagus,
makanan enak, semua. Tidak salah. Tapi kita pasti tertinggal di Wahyu 12 ayat yang pertama. Ketika kita dibawa pergi Tuhan kepada Tuhan. Karena hanya mempelai Tuhan itu beda mempelai Tuhan dalam cerita lama-lama itu kan. Kita menyanyi apa mempelai lagi-lagi. Kalau itu Wahyu 12 tas diangkat sama Tuhan. Mempelai lagi bawa kita kepada guru, bukan pada guru jasmani, tapi dibawa pada kehidupan yang tidak jasmani. Misalnya kita hanya makan firman, minum air hidup kita, tempat yang rahasia yang iblis tidak tahu. Nah, kalau tidak dilatih, cuma dibina tentang kebutuhan. Ya, semoga Tuhan memberkati ya. Bisa besok Tuhan berkati uang, tidak salah. Tapi kapan kita berkhotbah membangun pancar indera rohani? Dan hari Minggu saya akan cerita kalau khotbah kita itu tidak masuk ke situ, kita bertanggung jawab sama Tuhan. Rahasia kita menakutkan kita sebagai pemberita ini kalau dia buka rahasia. Anda bicara jasmani sampai kita tidak mendewasakan mempelai Tuhan. Jadi kita mempelai Tuhan. Jadi gembala itu kita bertanggung jawab untuk mendewasakan. Karena Tuhan pasti datang seperti pencuri. Dia yang bilang anak manusia datang seperti pencuri. Seperti yang didewasakan. Wahyu 12 habis. Soalnya ini saya cuma bicara tentang susu dan makanan keras. Saya buka sedikit tentang 5 panca indera rohani. Mata bukan jasmani dan mata rohani kita bisa membutuhkan pemberitaan yang bersifat nubuatan, bisa mendengarkan suara Tuhan yang benar, tidak ikut-ikut orang bilang ya suara Tuhan tidak salah sih, saya tidak salahkan itu. Oh, betul. Saya rasa ini dari mana kita rasa? Kalau jasmani silakan, tapi rohani cuma firman yang mendewasakan kita. Sampai pada lidah sebagai perasa, pengecap, panggilan pengecap. Kalau jasmani kan aduh enak sekali ya, nasi ayamnya, dagingnya enak. Ya, lidah yang diberkati Tuhan bisa merasa enaknya kan. Tapi kalau pancar indera lidah kita, secara rohani lidah kita dijamah Tuhan, kita bisa berbicara bahasa roh yang lain. Berbicara kan berkomunikasi tuh. Kalau berbahasa roh kan Anda sedang berbicara dengan Roh Kudus. Pasti suasana itu kudus. Karena tidak ada komunikasi. Sudah hari ini mari kita belajar tentang susu. Orang dunia lagu yang susu dan madu, kita nggak jual susu dan madu, susu dan makanan keras. Dan Paulus katakan tadi kita sudah Ibrani terkena pintu tirai, artinya selangkah lagi kita masuk pada kesempurnaan. Dan di pintu tirai itulah harus makanan keras. Ya, kita akan bertanggung jawab sama Tuhan kalau kita tidak buka firman. Nanti mau orang mau periksa jangan deh. Jangan salah sama Tuhan nanti. Karena Tuhan merindukan hari ini engkau harus kasih makan. Tuhan yang tentukan. Nah, kita peka sama kalau Tuhan. Tuhan beritahu kita periksa firman apa yang kita akan korbankan. Yang tahu cuma lidah kita. Seleranya kita sama bahasa roh kan lidah rohani kita. Bagian yang kena yang kelima. Lidah rohani yang bisa merasakan waktu orang berbahasa lidah, bahasa roh dengan baik, kita ikut menikmati indahnya dia berbicara dalam bahasa roh. Itu. Jadi kalau seseorang itu dia punya panca lidah rohani yang kelima terlatih baik, dia dengar orang bahasa roh, dia bisa diam-diam dia katakan amin. Oh dia dengar orang bahasa roh. Dia dengar si A sedang bicara sama Roh Kudus, dia dengar bla 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 bla. Saya tidak bicara itu apa ucapannya tapi seperti itu bla bla bla. Dia dengar, tapi karena lidahnya itu rohani, dia bisa bilang
Amin. Nah, itu dong. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saudara kalau dengar saya ngomong nanti hari ini kita campur. Saya buka lebih dalam lagi. Saya di rumah itu hampir tidak ada waktu untuk ini. Habis waktu firman berdoa banyak, habis waktu itu. Selain itu juga standby firman yang saya siapkan tiap hari. Untuk kalau hari Selasa ada yang berhalangan, kamu malam boleh siap. Siap. Ada hari Kamis berhalangan, kamu malam siap. Nah, cadangan saya cukup banyak. Saudara waktu ini kita berikan halangan, kamu malam boleh siap. Waktu banyak dikasih Tuhan itu selain untuk kebutuhan kita. Dan kita sebagai sesama hamba Tuhan, kita mempersiapkan firman Tuhan. Sesama imam, kita siap untuk menggantikan roh bersama. Amin. Mari musik entar kita setengah jam cukup. Silakan berlatih sendiri, belajar lagi tentang 5 pagi rohani. Mari musik siapkan, kita memasuki dalam penyembahan. Jadi bahasa roh itu tidak seperti biasa-biasanya dibuka pada sore hari ini. Sedikit lidah kita ini harus dicamah Tuhan menjadi lidah rohani untuk bisa merasa nikmatnya berbahasa roh, rahasia Allah yang disampaikan kepada kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk berlutut sambil kita menyembah Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Sehingga kita tidak seperti orang yang ikut-ikutan. Ini enggak. Akan keras yang diberikan saudara ini cukup keras. Sehingga panji indah rohani kita dibuka pada saudara. Peganglah tanganku. Roh Kudus mengajar. Setiap hari ku tak dapat jalan sendirian tanpa roh. Oh haleluya Yesus. Peganglah tanganku setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri.
Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih dan rahmat-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena di malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk kami beralih dari susu pengajaran-pengajaran yang mendasar, meningkat kepada pengajaran dalam terang Kristus yang merupakan perkataan-perkataan Allah, perkataan-perkataan yang keras yang mendewasakan kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Biarlah kami boleh diajar terus untuk berlatih beribadah, dan kami terus menerima makanan rohani, makanan yang keras untuk membentuk setiap kehidupan kami Tuhan. Menjadi umat-umat Tuhan yang dewasa, yang mampu berdiri di tengah-tengah badai persoalan tantangan hidup, yang tidak mudah digoncangkan iman, bahkan sampai mundur dan murtad menyangkali iman percaya kami Tuhan. Menolong kami Tuhan sehingga tidak ada seorang pun yang diperdayai atau dibodohi oleh iblis dengan berbagai-bagai ajaran yang menyesatkan. Tuhan, kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu makanan rohani. Itulah roti yang Tuhan berikan bagi kami lewat firman-Mu yang murni, firman yang boleh disampaikan dengan sejujur-jujurnya yang sebenar-benarnya, firman yang tanpa ada motivasi lain Tuhan. Hanya pribadi Kristus saja yang ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh menjamah setiap kehidupan kami Tuhan untuk melihat kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami tidak berhenti hanya cukup dengan berkat yang ada, tetapi kami mau beralih kepada satu hidup yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus, dengan hidup yang berkualitas, di mana Tuhan memberkati kami Tuhan dengan berkat-berkat, tetapi juga dengan memberikan hidup yang kekal bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan, untuk perkataan yang keras yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kami di petang sore hari ini. Dan firman itu kami terima dengan penuh sukacita untuk membentuk, mendidik, dan mendewasakan setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bukan menjadi jemaat yang anak-anak, yang mudah kecewa, yang mudah merasa tersinggung, tetapi kami menjadi gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat yang dewasa, umat-umat Tuhan yang dewasa, rohani, yang memiliki panca indera yang terlatih. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, bawa kami terus bertumbuh di dalam pengembalaan bersama-sama, kami dibentuk dan dibangun menjadi satu tubuh Kristus, bangunan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan, kepala sidang yang telah menyampaikan berita firman-Mu Tuhan. Tuhan terus pakai dengan kuasa, dengan pembukaan rahasia firman yang baru, dan Tuhan terus angkat dan permuliakan hamba-Mu bersama dengan Ibu Gembala, juga hamba-Mu wakil gembala yang Tuhan percayakan di tempat ini melayani kami semua, dan juga ada imam-imam yang lain juga. Biarlah kami bersama-sama boleh bergandengan tangan untuk terus belajar, berlatih untuk melayani-Mu Tuhan, menjadi pemberita firman-Mu maupun lewat pelayanan-pelayanan yang lain yang Tuhan Engkau percayakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, taruh perkataan kuasa firman-Mu Tuhan di dalam setiap mulut di pengucapan kami Tuhan. Sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami Tuhan merupakan perkataan-perkataan yang penuh kuasa, mampu menjadi berkat, bukan menyakiti sesama kami atau membuat tersinggung sesama kami. Sore hari ini firman-Mu Tuhan sudah diberitakan bagi setiap kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman itu di dalam setiap kehidupan kami, jadi ingat-ingatan bagi kami, dan Tuhan menolong dan memampukan kami Tuhan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh dan berakar di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, sebentar kami akan menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah sebelum kami makan dan minum habis sebentar, biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Engkau melayakkan kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biarlah tubuh-Mu Tuhan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh mengenakan tubuh Kristus, tubuh kebangkitan, untuk mengenakan tubuh yang dapat binasa di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap bertahan hidup, dan kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan,
dan hidup kami hanya ada di dalam tangan Tuhan, dan hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi atas setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati seluruh kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, nikah, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak kami Tuhan, keluarga kami masing-masing. Tuhan pelihara dan jaga lindungi dan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga ini, doa dan syukur kami Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu anugerah Tuhan bagi kami dan untuk ibadah yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama-Mu yang kudus bersama kita katakan amin. Dan kita kembali tempat kita untuk yang kudus. Puji Tuhan kita bisa menyembah Tuhan. Saya hanya mendorong dan mengingatkan, minta Tuhan mendidik panca indera rohani kami. Ada 5 tadi yang paling penting, termasuk kulit kita, pekan suara Tuhan, bahasa yang benar, lidah kita kan panca indera 5 yang lidah, saya berkata-kata rohani. Oke, mari kita nikah satu lagu dan kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Setiap perjamuan kudus penting sekali. Kali ini perjamuan kudus untuk panca indera rohani kami, untuk sama.
rohani kami yang dibangun. Kami bisa menyerap seluruh rohani pemberitaan kondisi yang ada untuk kepentingan kami. Berkati tubuhmu, dagingmu, dan darahmu buat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kami angkat tubuhnya dari kepala kita, nikmati dan menangis sama Tuhan, minta Tuhan daging dan darahnya menjadi kenyataan di dalam hidup kami. Kita angkat tubuhnya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan roti dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita bernyanyi daging Yesus. Kami makan dengan sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Kami angkat darahnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Kita percaya darah Yesus, darah pengampunan dan kesembuhan. Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami diberkati rohani dan jasmani kami setiap ibadah. Semua firman yang kami dengar tidak hanya menjadi iman bagi kami, tapi kau ubahkan menjadi darah dan daging tubuh kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa menjadi berkat. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu yang kita bisa memberi untuk Tuhan, berkat Tuhan. Allah mau
saudara mengatakan ibadah kita berjalan dengan biasa. Hari Kamis, hari bersuci, saya minggu kita ibadah lagi kembali. Tapi sebelum kita tutup, saya minta maaf menyampaikan kepada saudara bahwa kemarin itu Tuhan izinkan terjadi atas tubuh saya. Artinya saya pagi sudah sarapan ya, ada makan roti dan susu. Tapi tiba-tiba lagi saya sampaikan saya mungkin sudah lihat saya lagi muntah ya. Tiba-tiba saya rasa muntah. Saya pusing dulu. Putar ini. Dahsyat banget. Kalau saya berdiri jatuh paling tidak sudah heboh seluruh dunia. Saya berjatuh. Saya muntah ini. Dekat dalam nama Yesus. Setelah itu berlalu 2 menit. Saya rasa muntah. Saya rawat begini untuk masih ada kantong bekas roti. Saya minta video bocor kasih sehingga tumpah ke baju saya. Saya minta banyak sekali. Mungkin ditanya jadi saya sampaikan itu minta maaf pada jemaat karena hal seperti itu kurang bagus lebihnya atau bukan. Biarlah saya yang bilang ikut jangan tahu saya jemaat lah ya. Biar itu terjadi saya. Tapi saudara berjaga-jaga. Karena kalau gembalanya dia berani serang, Tuhan izinkan iblis menyerang saya. Saya menang. Kalau kalah itu kan saya jatuh dan disuruh saya tidak mau saya. Begitu sih harus kita kuat. Oke, mari kami berdiri kita tutup kepada kita. Itu sudah. Mari kita nyanyi sekali lagi alaman sekarang dan kita tutup kepada kita. Untuk berada di dalam ibadah yang berkenan di hati. Sucikan kami, kuduskan kami, akhir kami di alam yang dahsyat. Berkati kami semua Tuhan, berkati keuangan kami, meja makan kami, pekerjaan, pangkat, jabatan masa depan kami, pendidikan, perkuliahan jemaat, anak-anak, Tuhan berkati semuanya dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Tuhan Yesus berkati kami, pulang dengan kuasa kemenangan. Anugerah Allah Bapa yang Maha Dahsyat, kasih Kristus yang sempurna dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Kita tetap hidup. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan. Amin.